Konflik di jalur Gaza kembali memasuki babak baru, setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk mengintensifkan operasi militer. Langkah ini bertujuan memperlemah Hamas secara signifikan sekaligus menekan pembebasan sandera yang masih ditahan. Namun, di balik strategi militer tersebut, tekanan politik dan kemanusiaan semakin meningkat, baik di Israel maupun di Gaza. Pada awal Agustus 2025, Netanyahu mendapat lampu hijau dari Kabinet Keamanan untuk memperluas serangan ke kota Gaza. Rencana itu mencakup pengambil alihan wilayah perkotaan strategis dan menargetkan pusat komando Hamas. Sejumlah operasi sebelumnya, termasuk operasi kereta perang Gideon, disebut telah menghancurkan ratusan target seperti gudang senjata, terowongan bawah tanah, hingga titik komunikasi militan. Militer Israel, IDF, juga mengklaim telah berhasil menguasai sekitar 75% wilayah jalur Gaza. Seiring intensifikasi operasi, ribuan warga sipil Palestina meninggalkan rumah mereka di bagian timur kota Gaza. Mereka mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman, meski fasilitas penampungan minim dan akses bantuan terbatas. Serangan udara dan artileri dilaporkan merusak infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit. Laporan organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa situasi di lapangan semakin kritis, dengan kebutuhan mendesak terhadap pangan, obat-obatan, dan air bersih. Meski gempuran besar dilancarkan Israel, Hamas belum sepenuhnya lumpuh. Kelompok tersebut masih melakukan serangan balasan, termasuk melalui operasi yang mereka sebut Stones of David. Analis menilai bahwa meskipun kekuatan militer Hamas mengalami kerugian besar, mereka masih memiliki jaringan tempur yang aktif di beberapa bagian Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju melumpuhkan total Hamas masih panjang. Sementara itu, di dalam negeri Israel muncul gelombang protes besar-besaran. Pada 17 Agustus 2025, puluhan ribu warga turun ke jalan di Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota besar lainnya. Para demonstran menuntut pemerintah mengakhiri perang dan mengutamakan negosiasi pembebasan sandera. Mereka menilai operasi militer justru memperburuk risiko bagi sandera yang masih ditahan Hamas. Situasi ini menambah tekanan politik bagi Netanyahu, yang kini dihadapkan pada dilema, melanjutkan strategi militer atau membuka ruang diplomasi. Reuters melaporkan bahwa Hamas telah menerima sebuah proposal gencatan senjata baru. Namun, detail persyaratan dari kesepakatan tersebut belum diungkap ke publik. Israel menegaskan bahwa pembebasan sandera adalah syarat utama sebelum gencatan senjata dapat dipertimbangkan. Sementara Hamas menuntut penghentian serangan total dan penarikan pasukan. Para pengamat menilai, peluang diplomasi masih terbuka, tetapi kedua pihak tetap bersikukuh pada posisi masing-masing.